Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Indah Ardianti dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan buat video narasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengelolaan Kependidikan dengan dosen pengampu Bapak Yana Setiawan. Di sini saya mengambil tema narasi yaitu ketimpangan kualitas pembelajaran akibat proses pembelajaran yang belum optimal di era globalisasi ini pada kurikulum merdeka. Nah, sebelum saya membahas permasalahan tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu atau memaparkan sedikit materi mengenai tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan kurikulum. Nah, yang pertama ada perencanaan kurikulum. Nah, perencanaan kurikulum ini merupakan tahap awal dalam pengimplementasian pembelajaran. Nah, pada perencanaan kurikulum ini ada 5 tahap atau 5 komponen yang sangat berkaitan. Yang pertama ada analisis peserta didik, mulai dari guru harus tahu mengenai aspek kognitif siswa, aspek psikomotorik siswa, maupun aspek afektif siswa, serta gaya belajar siswa. Nah, setelah guru mengetahui aspek-aspek tersebut, guru bisa menentukan gaya belajar apa yang akan dilakukan oleh guru pada saat proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, yang kedua, visi dan misi. Nah, visi dan misi ini sangat penting karena jika sebuah sekolah tidak memiliki visi dan misi, maka apa yang akan dicapai? Nah, yang ketiga, penyusunan capaian pembelajaran atau CP. Nah, yang merupakan kompetensi yang harus dilalui oleh peserta didik pada peserta tertentu. Nah, yang keempat, penyusunan program tahunan dan program semester. Nah, contoh program tahunan itu seperti misal semester pertama guru menjelaskan bab 1 sampai bab 3. Nah, semester 2 guru melanjutkan bab 4 sampai bab 6. Nah, contoh program semester misal pada minggu pertama dan minggu kedua guru menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, minggu kedua dan minggu ketiga guru menjelaskan mengenai kewajiban dan hak. Nah, penyusunan perata dan promos ini bertujuan untuk agar pembelajaran itu tercapai dengan baik dan tersampaikan dengan baik kepada peserta didik, agar materi-materi yang disampaikan oleh guru itu tidak bertumpang tindih dan berjenjang gitu. Nah, yang kelima, penyusunan modul ajar. Nah, penyusunan modul ajar ini juga sangat penting karena berisi perencanaan pembelajaran mulai dari awal sampai dengan akhir. Nah, yang tahap kedua yaitu perorganisasian kurikulum. Nah, perorganisasian kurikulum ini seperti menyusun tugas-tugas guru, menyusun jadwal pembelajaran, menyusun waktu-waktu pembelajaran agar efektif dilakukan. Nah, yang ketiga, pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum ini terjadi pada saat guru berada di kelas, menyampaikan materi kepada siswa, serta mengajarkan apa saja yang sudah direncanakan oleh guru pada modul pembelajaran. Nah, yang keempat ada pengawasan dan supervisi. Nah, pengawasan dan supervisi ini dilakukan dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, supervisi ini biasanya dilakukan oleh kepala sekolah yang menilai kinerja guru dalam menyampaikan materi di kelas. Yang kelima ada evaluasi. Nah, evaluasi ini untuk mengetahui keberhasilan siswa seperti pada pembagian rapot seperti itu. Nah, contohnya itu seperti guru akan mengadakan rapat setiap akhir tahun, kepala sekolah dengan guru-guru. Nah, selanjutnya ada satu permasalahan yang saya baca dan saya dengar mengenai pengelolaan kurikulum yang belum optimal dikarenakan kan yang sebelumnya kita kurikulum itu kurikulum 2013. Nah, sekarang beranjak kepada kurikulum merdeka. Nah, yang dimana ada satuan pendidikan yang mungkin sarana dan prasarananya belum memadai. Nah, dikarenakan sekarang kurikulum merdeka, maka sekolah tersebut melakukan pembelajarannya itu belum optimal karena sarana dan prasarananya serta guru-gurunya yang belum berkompeten dalam kurikulum merdeka. Pengangkatan dari kurikulum 2013 menuju ke kurikulum merdeka ini merupakan sebuah tantangan bagi guru maupun satuan pendidikan karena belum optimalnya dalam penyusunan perencanaan kurikulum. Nah, namun dalam implementasinya di lapangan tidak semua satuan pendidikan mampu mengelola kurikulum yang optimal karena ketimpangan kualitas pembelajaran antara satuan sekolah dengan sekolah lainnya itu berbeda.
Nah, permasalahan ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, masih terdapat guru yang belum profesional atau belum mengerti dengan adanya teknologi. Nah, seperti penyusunan modul ajar, penerapan pembelajaran. Nah, yang mengakibatkan pembelajaran ini masih cenderung konvensional dan belum berpusat pada peserta didik. Jadi, masih terdapat guru yang menentukan metode pembelajarannya itu dengan ceramah, sehingga peserta didik merasa bosan dalam pembelajaran tersebut dan monoton. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, terutama dalam pemanfaatan teknologi saat ini, karena masih menjadi hambatan dalam pengelolaan kependidikan. Nah, yang ketiga, kurangnya supervisi dan pendampingan yang berkelanjutan dari pihak sekolah maupun pemerintah, karena dalam melakukan hal tersebut belum melakukan dengan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Yang keempat, adanya resistensi terhadap perubahan dari sebagian tenaga kependidikan yang masih nyaman dengan metode lama, sehingga inovasi pembelajaran belum berjalan secara maksimal. Karena yang sudah tadi saya jelaskan, masih sampai saat ini guru-guru di sekolah dasar masih menggunakan metode ceramah pada fase sekolah SD kelas tinggi. Dengan metode ceramah tersebut, peserta didik mudah bosan dan monoton, sehingga pembelajaran tidak bermakna. Nah, adapun penanganan yang telah dilakukan oleh pemerintah terkait kurikulum Merdeka saat ini, seperti platform digital, serta berbagai paduan implementasi kurikulum. Nah, selain itu, kepala sekolah juga melakukan supervisi akademik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya merata dan optimal. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Nah, dari masalah-masalah tersebut, belum terjadinya tahapan-tahapan dalam perencanaan kurikulum itu belum semuanya terlaksana, karena masih adanya guru-guru yang belum kompeten dan guru-guru yang belum bersertifikat. Menurut saya, solusi harus digunakan untuk mengoptimalkan kurikulum tersebut. Yang pertama, harus adanya kesiapan guru, di mana guru itu harus melakukan pelatihan khususnya pada pengimplementasian kurikulum Merdeka sekarang, di mana kurikulum Merdeka ini harus berpusat pada siswa. Nah, yang kedua, keaktifan kepala sekolah. Nah, keaktifan kepala sekolah ini harus membina dan mendampingi guru-guru dalam proses pengadministrasian seperti pembelajaran yang mengacu kepada kurikulum Merdeka sekarang. Nah, yang keempat, harus memastikan sarana dan prasarana itu baik, di mana sarana prasarana kelasnya itu harus memadai, seperti media pembelajaran yang ada, serta model pembelajaran yang digunakan guru pada saat pembelajaran itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, dengan adanya kolaborasi antara kepala sekolah, pemerintah, dan guru, ini dapat melakukan pengelolaan kurikulum ini berjalan optimal dan berdampak pada kualitas pembelajaran.